Kisah sukses dan biografi singkat Bob Sadino. Ketika kita mendengar nama Bob Sadino, tentunya kita sudah tidak asing lagi mengenali siapa sosok pengusaha sukses dan menorehkan karya-karyanya yang tentunya dapat menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Pengusaha nyentrik dengan gaya khas berbusana baju safari dan celana pendek ini memiliki nama asli Bambang Mustari Sadino, atau lebih akrab dikenal dengan nama Bob Sadino. Beliau merupakan salah satu tokoh inspiratif, sosok kompeten dan juga pengusaha yang lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 9 Maret 1933. Latar belakang keluarga yang mumpuni membuat Bob Sadino tidak sulit mendapatkan pendidikan yang layak, mulai dari SD hingga SMA. Pendidikan Bob Sadino berawal dari SLA yang dikenal dengan Sekolah Rakyat setingkat SD di Yogyakarta pada tahun 1947. Nah, setelah itu ia melanjutkan SMP di Jakarta dan SMA juga di Jakarta. Setelah lulus SMA pun, Bob Sadino bekerja di PT Unilever, namun hanya beberapa bulan saja. Kemudian ia pun mengikuti temannya mendaftar kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Indonesia sebelum akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan pendidikannya dan lebih memilih pekerjaannya. Nah, selepas meninggalkan bangku kuliahnya sebelum lulus itu, Bob Sadino kembali menjadi karyawan Unilever sehingga beberapa tahun. Setelah itu ia bekerja di perusahaan pelayaran Jakarta Lyon. Saat bekerja di pelayaran Jakarta Lyon, Bob Sadino sering melanglang buana hingga ke luar negeri, terutama ke Belanda dan juga ke Jerman, sehingga kemampuan bahasa asingnya pun meningkat. Nah, di sana pergaulannya beliau pun semakin luas, namun beliau selalu merasa tertekan karena menjadi seorang atasan. Akhirnya pada tahun 1967, Bob Sadino dan keluarga kembali ke Indonesia. Ia menggunakan gajinya selama bekerja di Eropa dan warisan orang tuanya untuk membeli 2 buah mobil Mercedes, lalu membuka usaha sewa mobil merangkap sebagai supirnya. Namun sayangnya terjadi kecelakaan sehingga kendaraan mewah tersebut pun rusak. Nah, kerusakan akibat kecelakaan mobil tersebut memiliki terlalu parah kerusakan sehingga Bob Sadino tidak mempunyai dana yang cukup untuk melakukan perbaikan. Namun untuk menyambung hidup keluarganya, akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang kuli bangunan. Nah, saat itu upah harian beliau pun sebagai kuli hanya Rp100 saja. Nah, karena tekanan hidup yang beliau alami sempat membuatnya depresi, sehingga suatu hari temannya datang memberi saran untuk memelihara ayam. Nah, dari sanalah inspirasi berwirausaha ternak muncul. Nah, Bob Sadino mampu melihat peluang bisnis dari ukuran telur ayam lokal yang lebih kecil daripada telur ayam luar negeri. Nah, karena minimnya modal, membuat Bob Sadino menghubungi sahabatnya yaitu Sri Mulyono Herlambang untuk mengirimkan 50 bibit broiler langsung dari Belanda. Mengingat bahwa ia bukanlah lulusan sarjana peternakan, membuat Bob Sadino mempelajari berbagai banyak cara perkembangbiakan ayam broiler dari majalah-majalah peternakan berbahasa Belanda. Nah, berbekal hal tersebut, pengusaha nyentrik ini pun berhasil dan menjual telur ayamnya kepada para tetangga di sekitar tempat tinggalnya. Nah, melalui pengalaman hidup di Eropa dan juga kefasihannya dalam berbahasa Inggris, memudahkan Bob Sadino untuk memasarkan telur-telur kepada tetangga yang kebanyakan adalah ekspatriat atau orang asing. Mempertahankan keuletan penjualannya pun meningkat dari yang hanya terjual beberapa butir saja dalam sehari hingga menjadi puluhan kilo dalam sehari. Setelah cukup sukses menjual telur ayam broiler, Bob Sadino kembali tersadar terdapat peluang dalam banyaknya sayur mayur serta buah-buahan luar negeri yang belum ada di Indonesia. Akhirnya ia pun memperkenalkan jagung manis, brokoli, dan juga melon. Nah, Bob Sadino juga menjadi orang yang memperkenalkan bagaimana cara berkebun secara hidroponik di Indonesia sehingga dapat menghasilkan sayuran yang segar. Padahal saat itu belum ada satupun perladangan yang menerapkan sistem tersebut. Nah,
Ia pun bekerja sama dengan para petani lokal untuk mengembangkan bisnisnya, yaitu Camp Farm. Akhirnya, Bob Sadino mendirikan perusahaannya sendiri pada tahun 1970 yang bernama Camp Chicks. Nah, ini merupakan supermarket yang menyediakan berbagai produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta yang lokasinya berada di Jalan Kemang Raya nomor 3-5 di ibu kota. Nah, melihat permintaan daging sosis yang semakin meningkat, Bob Sadino memanfaatkan peluang tersebut untuk mendirikan perusahaan Camp Food pada tahun 1975. Ini merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia dengan produk andalannya yaitu burger dan bakso. Nah, perusahaan Bob Sadino terbilang sukses jika melihat catatan awal pada 1985 yang menunjukkan rata-rata penjualan sudah konsisten 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan juga 100 ton sayuran. Nah, Bob Sadino tidak berhenti mengembangkan bisnisnya sampai di sini. Kali ini ia merambat ke bidang properti dengan melakukan kerjasama bersama Agung Sedayu Group untuk mendirikan The Mansion at Kemang, yaitu perpaduan antara pusat perbelanjaan, apartemen, dan juga perkantoran. Nah, Mansion at Kemang ini masih satu lokasi bersama dengan Camp Chicks, yaitu di Jalan Kemang Raya nomor 3-5 ibu kota Jakarta. Bob Sadino melengkapi gedung 32 lantai ini dengan ruangan apartemen sejumlah 180 unit dan pertokoan sejumlah 10 unit. Meskipun telah sukses menjadi konglomerat, Bob Sadino tetap menjadi sosok yang lama dan juga bersahaja. Pria yang gemar mengenakan busana santai, baju safari, dan celana pendek ini juga dikenal sangat menyukai musik country. Nah, setelah sukses, Bob Sadino juga sering tampil di layar televisi nasional untuk memberikan motivasi. Ia berbagi pengalaman suka dan dukanya dalam menjalankan usaha kepada halayak umum. Nah, salah satu quotes dari beliau yang paling saya ingat adalah, setinggi apapun pangkatnya Anda, tetaplah karyawannya. Namun, sekecil apapun usahanya, Anda adalah bosnya. Baiklah, sekian presentasi saya tentang wirausahawan sukses Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.